Welcome to Podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podium, podcast psikologi umum. Bertemu lagi dengan aku Opal. Dan aku Rere. Ya, akhirnya aku dan Kang Opal, aka Podium, balik lagi setelah kemarin kita libur dulu. Karena kemarin itu kita melaksanakan UAS semester ganjil. Dan alhamdulillah sekarang udah selesai ya Kang Opal ya. Nah, Tuh. mungkin buat teman-teman juga yang udah selesai UASnya, atau mungkin baru mulai UAS, atau mungkin ada yang lagi berlibur, selamat ya, semangat terus kuliahnya, semoga lancar selalu segala urusannya, walaupun mungkin bagi hampir semua kampus atau sekolah di semester genap selanjutnya ini masih bakalan kuliah daring atau sekolah online juga gitu. Iya, betul banget. Semoga semuanya ini kita semua diberikan kesehatan terus ya. Amin. Amin. Ya, nah, baru libur sekali tapi rasanya kayak udah lama banget ya, pakai udah dari lama gitu kayak libur padahal kita tetap kuliah, tetap beraktivitas gitu ya. Jadi berasanya libur gitu ya dalam tanda petik. Dan Kayak udah heeh, lama banget. kayak udah lama banget gitu ya kita. Dan kebetulan juga selama UAS kemarin kita podcast libur dulu ya. Jadi kita udah kerasa lama banget nggak nyapa sahabat Medcom sebagai pendengar setia dari Podium. Aku yakin sih kalian semua pada kangen kita ya. Ya, Pede pasti banget kita. pastilah, udah pasti. Pede aja dulu. Pede dulu aja dulu ya. Dan tentunya sekarang kita hadir buat sahabat Medcom dengan bahasan atau tema yang menarik. Dan mungkin juga ada beberapa dari sahabat Medcom yang udah pernah dengar sebelumnya mengenai tema ini. Iya, Kang, pasti dong. Nah, kita juga selain mau nemenin sahabat Medcom liburan di awal tahun 2021 ini, pasti juga kita bakalan ngebahas hal-hal yang edukatif, informatif, dan menghibur. Tapi sebelumnya, sebelum kita beralih ke bahasan utama nih, Kang, aku mau nanya dulu mengenai kesan pesan Kang Opal buat tahun 2020 kemarin, Kang. Ya, seperti yang udah Rere bilang ya, kita hadir kembali di sini dengan membawa banyak hal-hal positif tentunya. Nah, untuk pertanyaan itu gimana ya? 2020 tuh kayak surprise banget, surprise Iya. gitu ya. Banyak hal yang banyak hal yang terjadi dan salah satunya nih adalah pandemi COVID-19 ini ya, Re, yang mulai Iya. mewabah gitu di Indonesia di tahun 2020. Jadi kesannya kayak Mhm. sedih banget sih kita kayak harus beradaptasi dengan segala macam halnya. Salah satunya adalah pembelajaran. Nah, kalau kamu sendiri gimana, Re? Wah, tentunya banyak banget suka dan dukanya ya, Kang, ya. Kalau aku pribadi sih sama kayak Kang Opal, banyak banget hal yang nggak disangka ternyata, wah ternyata gini, sampai kuliah aja harus dari rumah, melakukan aktivitas harus dari rumah, terbiasa di rumah. Terus juga banyak mungkin bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ya, Kang, khususnya, yang pastinya nggak kita harapkan sama sekali. Tapi nggak apa-apa walaupun di tahun kemarin banyak banget kabar berita, pengalaman, dan hal-hal yang kurang menyenangkan, dan bisa dibilang sangat jauh di bawah ekspektasi kita. Semoga ke depannya semuanya bisa lebih baik dan lebih banyak kabar menyenangkan dan selalu dilancarkan ya. Amin. Amin, iya, Re. Oh iya, kita balik lagi nih ke topik pembahasan kita ini sebenarnya sangat berhubungan ya, atau ada kaitannya sama suka duka yang udah disebutin sama Rere tadi. Nah, kita ini bakal ngebahas tentang 5 tahapan kesedihan atau berduka menurut salah satu tokoh yaitu Dr. Elizabeth Kubler-Ross. Oke, tapi mungkin sebelum ke sana kita mau ngasih tahu dulu ke sahabat Medcom semua mengenai rasa sedih atau kesedihan itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi gini, sedih itu adalah salah satu emosi negatif yang sering kita rasain ya tentunya. Karena emosi itu sendiri tuh banyak macamnya teman-teman dan terbagi menjadi dua, yaitu emosi negatif dan emosi positif. Iya, betul. Seperti yang Rere bilang tadi, emosi itu banyak ya teman-teman, bukan cuma marah aja nih, karena mungkin ada beberapa yang masih menganggap bahwa emosi itu cuma marah, padahal bukan marah aja sebenarnya. Nah, kayak misalnya, aku emosi banget nih sama dia, padahal dia yang ngerasakan itu cuma satu, yaitu emosi marah. Nah, Marah. betul. Mengenai hal ini, ada beberapa tokoh yang mengemukakan tentang macam-macam emosi nih. Salah satunya ada Daniel Goleman, di mana menurut beliau emosi itu terbagi menjadi 7,
yaitu amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Yap, betul kata Kang Opal. Nah, Goleman ini juga pernah bilang kalau katanya perilaku individu yang muncul sangat banyak diwarnai oleh emosi. Emosi dasar individu itu mencakup emosi negatif dan emosi positif. Jadi, kita itu hidup dan berperilaku sangat berdampingan dengan emosi. Nah, yang dimaksud dari emosi negatif itu tadi itu adalah perasaan-perasaan yang tidak diinginkan dan menjadikan kondisi psikologis yang tidak nyaman. Sedangkan emosi positif itu sebaliknya, misalnya seperti senang, cinta, dan lain-lain. Nah, itu tadi kita udah bahas sedikit informasi atau mungkin teori dari sisi psikologi tentang emosi. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kita ya tentang kesedihan dan tahapannya. Jadi, sedih itu termasuk ke salah satu emosi negatif ya, Re? Sedih. Iya. Nah, sedih itu bisa bermacam-macam juga bentuknya. Contohnya suram, pedih, muram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, dan lain-lain. Wah, berarti emang banyak ya, Kang, ya, ekspresi dari sedih itu. Mhm. Nah, untuk definisi kesedihan atau rasa sedih sendiri itu juga dinyatakan oleh salah satu tokoh, yaitu oleh Suseno tahun 2004, di mana menurut beliau, kesedihan merupakan reaksi negatif di dalam hati seseorang terhadap suatu keadaan yang dihadapi dengan memikirkan lebih lanjut tentang akibat-akibat dari keadaan yang terjadi tersebut, yang kemudian menciptakan sikap-sikap negatif dalam kehidupan orang tersebut. Jadi teman-teman, kesedihan itu bukan keadaan, tapi reaksi kita menghadapi suatu keadaan. Ya, dengan kata lain, kesedihan juga adalah emosi yang dirasakan ketika kehilangan sesuatu, baik objek maupun orang lain. Orang yang sangat penting atau sangat berarti dalam kehidupan kita nih. Nah, ada banyak hal yang dapat menyebabkan kesedihan. Penyebab utamanya itu adalah kehilangan dan keterpisahan, perubahan suasana atau lingkungan fisik, dan konflik dalam suatu hubungan. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, kalau rasa sedih atau kesedihan itu kan adalah suatu reaksi. Nah, kira-kira keadaan apa yang memicu kita bereaksi sedih atau membuat kita merasakan emosi sedih? Mengenai hal ini, sebenarnya banyak banget pemicu kesedihan, karena bagi setiap individu pun pada dasarnya akan berbeda-beda. Namun, emang secara umum, hal-hal yang dapat memicu munculnya perasaan sedih itu, apabila pertama kita mendengarkan musik dengan tempo yang lambat, atau lagu galau gitu ya Kang ya, bisa dibilang. Iya. Terus, apabila kita berada di dekat orang yang mengalami kesedihan atau mengingat peristiwa masa lalu yang menyedihkan. Ya, misalnya flashback waktu hujan sambil dengerin lagu galau, atau mungkin lagi sendirian di kamar sebelum tidur sambil overthinking suka mikirin, "Duh, dulu aku pernah kayak gini," kejadian-kejadian yang ya dikira kurang menyenangkan bagi kita gitu. Wah, ini pasti sering banget nih terjadi ya sama sahabat Medcom. Kita juga mungkin deh lagi hujan, lagi hujan sambil dengerin lagu galau jadinya overthinking deh. Iya, Kang, tapi jujur ya buat aku pribadi gitu ya, emang lagu yang temponya lambat atau melo-melo gitu tuh emang enak banget didengeri. Kayaknya Iya, kayaknya semua orang juga mikir gitu deh. iya. Waduh nih, Rere jangan sering-sering maksudnya nanti jadi terpicu kegalauan. Oke, Udah, Kang, jangan dibahas. Kita lanjut aja pembahasannya. oke, oke. Aduh, sampai mana nih tadi ya? Sampai kita terlalu terbawa ke hanyut nggak tuh? Jadi, jadi, iya kita lanjut lagi. Jadi mengenai apa sih sebenarnya kesedihan atau perasaan sedih itu? Nah sekarang kita lanjut ke 5 tahapan yang umumnya dilalui atau dialami individu ketika sedih. Nah ada Dr. Elizabeth Kubler dalam bukunya yang berjudul On the Death and Dying pada tahun 1969 menjelaskan bahwa ada 5 tahap kesedihan, yaitu ada denial, anger, bargaining, depression, dan acceptance atau biasa disebut dengan model Kubler-Ross. Ya, betul. Jadi yang pertama itu ada yang namanya tahap denial. Nah, tahap ini itu merupakan tahap penyangkalan atau penolakan, di mana individu menyangkal bahwa hal buruk telah terjadi. Biasanya di tahap ini tuh individu berpura-pura bahwa tidak terjadi apapun, sehingga individu pada tahap ini akan menolak kesedihan.
Nah, ini tuh berupa reaksi awal yang umumnya ditemukan saat seseorang mendapati dirinya berhadapan dengan situasi yang sama sekali tidak dikehendakinya, yaitu terkejut atau syok, diam, dan mengalami kebingungan atau misalnya contoh lainnya ketika ada orang yang ditinggal oleh orang tercintanya, ia akan menolak fakta yang ada dengan berpura-pura bahwa ia tidak kehilangan dan semuanya baik-baik saja. Iya, nah untuk tahap yang kedua, itu ada namanya tahap anger atau kemarahan. Nah, setelah menolak kesedihan, individu akan melampiaskan kesedihannya dalam bentuk amarah atau marah. Nah, pada tahap ini, individu mulai menyadari tentang kenyataan kehilangan. Nah, kenyataan dan kehilangan. Nah, kenyataan yang sedang dihadapinya ini menimbulkan rasa kemarahan dan mungkin pula menimbulkan rasa ketakutan. Nah, saat marah, individu itu akan cenderung menyalahkan orang lain atau benda mati di sekitarnya dan akan merasakan kepedihan apabila diacuhkan saat menunjukkan rasa marahnya. Di contohnya itu ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, kita malah menyalahkan diri sendiri atau bahkan orang yang ada di dekat kita. Ya, betul. Dan yang ketiga, ada tahap bargaining. Pada tahap ini tuh individu akan melakukan penawaran terhadap kesedihan yang dialaminya. Individu berandai-andai kemungkinan yang seharusnya dilakukan sebelum hal buruk itu terjadi, atau hal yang akan ia lakukan apabila hal buruk itu berhenti terjadi. Jadi bisa dibilang tahap ini adalah tahap penyesalan dan mengungkapkan penyesalannya itu dengan tawar-menawar gitu. Contohnya, misalnya kita ada di keadaan yang nggak kita pungkiri bakalan terjadi, kita tuh suka bilang kayak, "Seandainya aku nggak gini, pasti nanti nggak akan gini ujungnya." Atau kadang kita bilang kayak, "Kalau aja aku dulu nggak ngelakuin itu, pasti ini semua nggak akan terjadi." Nah, kalau misalnya teman-teman sering ngerasa kayak gitu, sering memikirkan hal seperti itu, berarti kemungkinan itu adalah tanda dari teman-teman atau sahabat Medcom ada di tahap bergeni ini. Iya, nah untuk tahap selanjutnya atau tahap keempat ada depression, nah atau depresi. Tapi dalam tahap ini bukanlah depresi dalam artian gangguan mental, melainkan keadaan individu kembali ke realita. Individu merasa sangat tidak beruntung atas musibah yang dialaminya. Perasaan menyesal dan tidak berdaya menimbulkan perasaan tertekan. Di tahap ini, individu mulai merasakan kehilangan harapan dan rasa putus asa. Contohnya, ketika kita selalu jadi sering melamun dan merenungi kejadian yang menyedihkan yang telah menimpa kita. Dan di tahap kelima atau tahap terakhir ini ada namanya tahap acceptance. Tahap terakhir ini tuh tahap penerimaan terhadap kenyataan kehilangan yang mulai dirasakan, di mana individu menyadari bahwa yang hilang tidak dapat kembali lagi. Individu sadar bahwa ia harus melaluinya dan belajar atas musibah yang menimpanya, dan ia tetap harus melanjutkan hidupnya dengan baik. Pada tahap ini juga bukan berarti rasa sakit akan kehilangan itu lenyap atau hilang gitu aja. Tapi individu sudah mulai terbiasa dengan perasaan tersebut. Misalnya nih ya, ketika kita sudah sadar kalau kita kehilangan, tapi dalam waktu yang sama juga kita sadar dan bisa memutuskan bahwa tidak ada pilihan lain selain kita menerima, mengambil hikmah, dan melanjutkan hidup kita ke depannya. Iya, nah itu tadi adalah model Kübra-Ross atau 5 tahapan kesedihan yang biasanya dialami oleh individu. Sebenarnya awal mula tahap kesedihan yang disampaikan oleh Elizabeth Kübra-Ross ini didasari oleh penelitian Elizabeth tentang Dr. Elizabeth tentang wawancara dan penelitian beliau terhadap lebih dari 500 orang pasien yang menghadapi kematian. Jadi awalnya hal ini menjelaskan tahapan atau proses bagi mereka yang mengatasi dan berhadapan dengan kedukaan dan tragedi, terutama ketika didiagnosa memiliki penyakit berat atau mengalami kerugian yang sangat besar. Ya, betul. Jadi awalnya ini itu emang lebih mengarah ke kedukaan atau yang berhubungan dengan kematian. Namun ternyata kemudian juga telah disampaikan bahwa tahapan-tahapan ini tidak hanya berlaku untuk mereka yang kehilangan oleh karena kematian saja, tetapi dapat pula tampak kepada seseorang yang mengalami peristiwa yang mengubah hidup. Misalnya seperti perceraian, atau putusnya suatu hubungan, dan atau kehilangan sebuah pekerjaan. Gitu ya, Kang ya? Betul. Nah, jadi bisa dibilang pada awalnya ini model ini menjadi hasil dari penelitian beliau terhadap orang-orang atau pasien-pasien mengidap penyakit berat dan akan menghadapi kematian gitu ya, Re. Iya. Dan tokoh Elizabeth ini juga menyampaikan bahwa tidak semua orang melalui seluruh tahapan ataupun dalam urutan susunan. Mungkin ada beberapa yang tahapan dilewati sepenuhnya, sebagian juga ada yang mengalami
selanjutnya, namun dengan urutan atau tahapan yang berbeda, Re, katanya. Ya, jadi mungkin 5 tahapan yang kita sebutin tadi itu secara umum ya, Kang, seperti yang udah kita bilang di awal juga. Ya, betul, Re. Nah, tapi Re, setiap masalah itu pasti ada solusi dan hikmahnya ya kan? Iya. Ya, berarti dari kesedihan yang dialami itu juga pasti ada cara untuk mengatasi dan menghadapinya. Oh ya, Kang, ini juga mungkin bisa membantu kita dan sahabat Medcom kalau lagi merasa sedih. Betul, Re. Nah, jadi sebenarnya banyak banget ya pastinya, cuman mungkin ini ada beberapa tips dan langkah-langkah yang bisa membantu memulihkan rasa sedih secara umum. Yaitu kita harus yakin bahwa kesedihan dan semua yang terjadi dalam hidup kita itu sudah ketentuan dari Tuhan dan di luar kendali kita semua. Iya, betul, Kang. Soalnya kan kita juga sebagai manusia cuman bisa berencana dan yang menentukan itu tetap Tuhan ya, Kang, ya. Nah, betul banget, Re. Dengan itu, insya Allah akan membantu kita untuk lebih tenang hatinya dan lapang dada menghadapinya. Nah, selanjutnya kita bisa berdoa sama Tuhan untuk kekuatan dan semuanya, untuk menghadapi semuanya, kayak gitu. Wah, iya ya, Kang, ya, karena juga sebenarnya kalau kita terlalu larut sama sekali nggak membantu keadaan dan malah bikin kita terus aja menyesal dan nggak bisa keluar dari keadaan yang bikin kita sedih. Nah, yang selanjutnya ini udah sering banget terjadi sama kita semua ya, yaitu menangis. Secara neurologisnya juga, menangis itu membantu memberikan rasa senang dan membaik buat diri kita. Dan yang selanjutnya ada berolahraga. Dengan olahraga juga bakal ngebantu kita memproduksi lebih banyak hormon endorfin yang dimana hormon endorfin ini tuh akan membantu kita, eee, jadi merasa lebih senang. Dan yang terakhir itu tentunya dengan cara tersenyum. Karena senyum itu reaksi positif yang juga bakal bawa pengaruh positif ke tubuh dan ke emosi kita. Iya. Nah, semoga aja cara-cara tadi yang kita sebutkan ini bisa direalisasikan langsung sama sahabat Medcom dan tentunya bisa membantu semua sahabat Medcom kalau lagi merasa sedih ya. Amin. Ini dan bagi aku sendiri, ini juga jadi reminder secara pribadi ya, Kang, ya, karena emang kalau lagi sedih tuh biasanya suka blank atau kurang bisa kontrol diri, bawaannya tuh terlalu sama emosi negatif yang ada. Semoga kedepannya bisa lebih baik juga dengan cara-cara yang tadi ya, Kang, ya. Iya, Re. Nah, karena sebenarnya perasaan sedih itu manusiawi ya dan bisa jadi di sisi lain kita nggak bisa mengkontrol perasaan itu selain eh, apa ya, selain diri kita sendiri lah untuk mengontrol perasaan tersebut seperti itu. Betul banget, Kang. Jadi gitu ya sahabat Medcom mengenai bahasan kita kali ini. Gimana, menarik kan? Semoga jadi dapat banyak insight buat sahabat Medcom semua. Hehe, ya tapi Re, tadi kan kita udah bahas kesedihan terus nih. Gimana kalau sebelum podiumnya kita tutup, kita bahas resolusi di tahun 2021 ini? Wah, boleh banget, Kang. Coba Kang Opa sendiri, apa nih resolusinya di tahun 2021 ini? Apa ya, resolusi aku di tahun 2021 ini adalah jeng-jeng menjalankan resolusi di tahun sebelumnya yang dibuat pada tahun sebelumnya, direncanakan pada tahun sebelumnya. Waduh waduh waduh. Itu biasanya kayak gitu ya, kalau orang-orang bikin Iya. konten resolusi begitu tuh. Lama-lama nggak dijalanin aja akhirnya. Tapi tapi aduh aduh aduh. Tapi yang penting nih, yang resolusinya adalah menjadi pribadi yang lebih baik lagi nih daripada tahun sebelumnya. Amin. Amin. Terus bisa menjaga kesehatan lagi, apalagi kan pandemi masih terus berlanjut dan kita nggak tahu kapan berakhirnya ya. Nah, kalau Iya. kamu sendiri gimana nih, resolusi tahun 2021-nya? Aku sama sih ya kayak orang-orang banyak. Pasti pengen jadi pribadi yang lebih baik, terus juga, Tuh. hal-hal yang terjadi sebelumnya di tahun 2020 yang buruk jangan sampai terulang, udah berakhir dan berkurang dan membaik dan semuanya lah pokoknya supaya kita tapi kayaknya nggak mungkin juga ya, Kang, ya buat hidup seperti normal kayak dulu langsung secepat itu ya, Iya, mungkin nggak tapi akan nggak secara apa-apa. langsung kali ya, tapi mungkin bakal secara bertahap kali ya. Kita Mhm. berdoa Jadi aja ya nih. semoga tahun 2021 lebih baik dan lebih berkah gitu aja lah. Amin. Ya, pokoknya Amin. semoga segala harapan dan resolusinya bisa jadi doa dan terwujud juga ya. Amin. Amin. Oke.
Mungkin seperti biasa kita dipisahkan oleh waktu yang ada nih ya Kang ya. Iya Jadi betul. kayaknya kita cukupkan sekian aja untuk episode kali ini. Dan untuk episode ke-8 ini alias episode pertama Podium di tahun 2021. Nih, semoga menjadi Yeay! Udah excited banget nih. Episode pertama gitu ya. Ini semoga kedepannya Podium selalu bisa nemenin sahabat Medcom dan ngasih banyak manfaat tentunya buat semuanya. Amin. Jadi sahabat Medcom semua jangan bosen buat dengerin Podium terus ya. Terima kasih banyak sahabat Medcom semuanya. Saya Opal pamit. Saya Rari juga pamit. Sampai jumpa di episode Podium selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!